Bayangkan bahwa satu-satunya hal yang memisahkanmu dari kemenangan adalah bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa seolah-olah seluruh dunia sedang bersekongkol melawanmu? Dengarkan baik-baik. Dunia hanya percaya pada mereka yang berani terlebih dahulu mempercayai diri mereka sendiri. Saya belajar sejak dini bahwa perbedaan antara mereka yang menang dan mereka yang tertinggal di sepanjang jalan terletak pada kemampuan untuk mengambil keputusan. Berapa kali kamu hanya terdiam, berpikir terlalu lama hingga kehilangan kesempatan untuk bertindak? Saya pun merasakan hal ini berkali-kali, terutama ketika saya baru memulai karir saya sebagai seorang wartawan, berjuang untuk memutuskan cerita mana yang layak untuk diceritakan kepada dunia. Rasa takut akan kesalahan benar-benar membuat saya berhenti. Namun ketika saya mewawancarai Andrew Carnegie, orang terkaya di dunia pada masa itu, saya memahami makna sejati dari sebuah keputusan. Ia mengatakan kepada saya bahwa kesuksesan bukanlah hadiah yang diberikan kepada mereka yang paling terbalat, tetapi sebuah penghargaan bagi mereka yang memiliki keberanian untuk memilih satu jalan dan menempuhnya dengan keyakinan penuh. Saat itu saya menyadari bahwa setiap detik yang saya habiskan dalam keraguan sebenarnya adalah detik kehidupan yang hilang. Pikirkan, berapa banyak pintu yang belum pernah kamu buka hanya karena kamu masih menunggu waktu yang tepat. Kamu tahu hidup tidak akan berhenti untuk mereka yang selalu ragu. Kesempatan tidak akan pernah mengetuk pintumu 2 kali. Carnegie bercerita kepada saya bahwa pada awal perjalanannya, ia sendiri tidak tahu apakah ia mampu membangun kerajaan baja terbesar yang pernah dilihat dunia. Namun dia tidak menunggu seseorang untuk memastikan bahwa dia mampu. Dia hanya memutuskan bahwa dia akan melakukannya dan mulai bertindak. Di sanalah saya melihat bahwa keputusan adalah akar dari semua kesuksesan. Dan kamu, berapa kali kamu terjebak memikirkan apa yang mungkin salah? Apakah kamu juga masih menunggu kepastian dari dunia sebelum melanjutkan langkahmu? Saya ingin memberitahumu satu pelajaran yang saya dapatkan dari menjalani setiap hari dengan semangat yang penuh. Satu-satunya jaminan yang benar-benar kamu miliki adalah tekadmu sendiri untuk memutuskan. Keraguan perlahan-lahan memakan mimpi, menghancurkan peluang dan membuang bertahun-tahun yang berharga hanya untuk dugaan semu. Saya sendiri pada awalnya ingin menunggu sampai saya benar-benar yakin bahwa saya sudah siap. Tapi kenyataannya, saya tidak pernah benar-benar siap. Meski begitu, saya tetap bertindak. Saya ingat ketika saya diundang untuk menulis tentang filosofi kesuksesan, saya bisa saja mundur. Siapa saya ini untuk membahas hal yang begitu besar? Tapi saya memutuskan untuk tidak membiarkan ketakutan menang. Keputusan itu mengubah segalanya. Itulah sebabnya saya berada di sini sekarang untuk mengatakan kepadamu, buatlah keputusan itu sekarang. Ini bukan tentang memiliki semua jawaban, tetapi tentang bersedia bertindak meski masih ada keraguan. Kamu tahu apa yang menarik? Setiap kali kamu ragu, orang-orang di sekitarmu dapat merasakannya, dan dunia yang bisa menjadi sekutumu malah menjadi cerminan ketakutanmu. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana orang-orang cenderung lebih percaya pada mereka yang penuh keyakinan? Keyakinan itu lahir dari keputusan, bukan dari kepastian bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan terus berjuang untuk mencapainya. Kebenarannya adalah setiap keputusan yang berani menjadi anak tangga dalam perjalanan menuju puncak kesuksesanmu. Dan setiap kali kamu memutuskan dengan cepat dan penuh keyakinan, kamu semakin dekat dengan puncak itu. Saya sendiri menyaksikan hal ini pada Henry Ford yang memutuskan untuk merevolusi industri otomotif meskipun ia tidak tahu apakah itu akan berhasil. Ketika orang lain berhenti karena takut, dia melangkah maju dan menyesuaikan diri sepanjang jalan. Keberanian itulah yang membawanya ke tempat yang belum pernah dicapai orang lain. Saya hanya ingin kamu memahami bahwa kamu tidak memerlukan jaminan dari luar. Kamu hanya membutuhkan satu keputusan yang lahir dari hatimu sendiri. Berapa kali kamu pernah berkata pada dirimu sendiri, "Nanti saja, setelah semuanya membaik, baru aku mulai." Tapi kenyataannya, semua itu hanya akan membaik ketika kamu memulainya. Aku sendiri adalah bukti hidupnya. Saat aku memutuskan untuk membawa hasil karyaku ke dunia ini, meski tak tahu bagaimana orang akan menerimanya, disitulah aku menemukan kekuatan sejati dalam diriku. Aku menantangmu sekarang. Bertindaklah sekarang. Pikirkan sesuatu yang sudah kamu tunda selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Putuskanlah. Katakan pada dirimu sendiri, aku akan melakukannya.
Dan ambillah langkah pertama hari ini juga. Karena setiap langkah yang kamu ambil dengan keyakinan akan semakin memperkuat kepercayaan dirimu. Dan pada akhirnya, kepercayaan diri itulah yang akan membangun apa yang kita sebut kesuksesan. Karena pada saat kamu memutuskan, kamu bukan hanya memilih, kamu mulai menciptakan takdirmu sendiri. Saat aku berbicara tentang bertindak layaknya seorang pemenang, aku tak hanya bicara tentang punya ide-ide yang bagus. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang api yang membakar di dalam dadamu, hasrat yang membuatmu tak bisa tidur, yang membangunkanmu sebelum matahari terbit, dan yang membuat jantungmu berdetak lebih cepat setiap kali memikirkan apa yang ingin kamu capai. Hasrat inilah bahan bakar yang mengubah mimpi menjadi kenyataan. Aku sudah merasakannya berkali-kali, dan aku bisa katakan dengan penuh keyakinan, mereka yang hanya ingin mencoba tidak akan mampu memindahkan gunung. Tapi mereka yang memiliki hasrat yang membara akan menjadikan yang mustahil menjadi tak terelakkan. Pikirkan baik-baik, sudah berapa kali kamu melamun di siang hari, membayangkan kehidupan yang kamu inginkan. Tapi kemudian muncul suara itu. Itu tidak praktis, itu tidak aman. Aku pun pernah berpikir seperti itu. Tapi aku belajar bahwa keinginan sejati tidak peduli dengan keamanan. Ia menginginkan kebebasan. Ia menginginkan kehidupan. Thomas Edison, misalnya, gagal lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya berhasil menyalakan lampunya yang terkenal. Tapi apakah kamu pikir dia peduli dengan apa yang orang lain katakan? Sama sekali tidak. Dia sepenuhnya dikuasai oleh keinginannya untuk membawa cahaya ke dunia. Aku ingat malam-malam ketika aku duduk di meja tulis setelah seharian penuh menulis, benar-benar terobsesi oleh gagasan bahwa aku harus berbagi kepada dunia tentang kekuatan pikiran. Itu bukan hanya keinginan sesaat, itu sudah menjadi obsesi. Aku merasa jika aku tidak menuliskannya, kepalaku akan meledak. Dan nyala itu yang membuatku tetap teguh, bahkan ketika tak ada seorang pun yang percaya pada apa yang kutulis. Hasrat seperti itu tidak meminta izin, ia merasuk ke setiap sel tubuhmu. Tapi aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu inginkan? Bukan apa yang diajarkan padamu untuk kamu inginkan. Bukan apa yang tampak benar di mata orang lain, tetapi apa yang membuat jantungmu berdetak lebih kencang. Ketika kamu menemukan jawabannya, jangan perlakukan itu sebagai hanya mimpi. Perlakukan itu sebagai misi terpenting dalam hidupmu. Tuliskan di selembar kertas dan letakkan di tempat yang bisa kamu lihat setiap hari. Dan lebih dari itu, bayangkan pencapaian itu seolah sudah menjadi kenyataan. Rasakan kebanggaan, kebahagiaan, dan kebebasan itu. Karena ketika kamu merasakan emosi ini setiap hari, kamu mengubah keinginanmu menjadi sebuah kekuatan yang tak bisa dihentikan oleh siapapun. Aku ingin kamu mengingat apa yang terjadi selama masa depresi besar di dekade 1930-an. Ribuan orang kehilangan segalanya, rumah, pekerjaan, bahkan harapan mereka. Tapi di tengah kekacauan itu, muncul orang-orang yang menolak untuk menyerah. Keinginan mereka untuk memulai lagi begitu kuat, sehingga mereka melihat peluang di mana orang lain hanya melihat kehancuran. Mereka inilah yang beberapa tahun kemudian menjadi jutawan. Karena keinginan sejati tidak pernah mati. Ia selalu menemukan jalannya meskipun di antara reruntuhan. Mungkin hari ini kamu sedang menghadapi keraguan, ketakutan, dan orang-orang yang berkata, kamu tidak akan berhasil. Dan saya memahaminya. Saya juga sudah mendengar suara-suara itu berulang kali. Namun pertanyaan yang selalu saya tanyakan pada diri sendiri adalah, apa yang akan hilang dari saya jika saya menyerah sekarang? Jawabannya selalu sama. Saya akan kehilangan semua yang telah dijanjikan oleh keinginan saya. Maka, saya memilih untuk terus maju. Saya terus menulis sampai jari-jari saya terasa sakit, karena saya tahu saya tidak bisa mengabaikan suara yang berteriak di dalam diri saya. Suara itu juga ada di dalam dirimu. Ia memanggilmu, mengingatkanmu pada impian yang pernah kau tinggalkan karena ketakutan atau kurangnya keberanian. Sekaranglah waktunya untuk mendengarnya. Saya ingin kamu menantang dirimu sendiri untuk menemukan keinginan itu dan menjalaninya seakan-akan ini adalah hari terakhirmu. Karena hidup tidak menunggu mereka yang ragu.
dan kemenangan hanya datang kepada mereka yang menjadikan keinginan itu sebagai komitmen yang tak tergoyahkan. Saya tahu ini karena saya telah melihatnya terjadi pada diri saya sendiri dan pada mereka yang berani bermimpi lebih besar daripada keraguan mereka. Jika hari ini kamu merasakan bahwa keinginan itu ada di dalam dirimu, jangan abaikan. Rawat itu, pelihara itu, dan yang terpenting, bertindaklah seakan itu sudah menjadi kenyataan. Karena ketika kamu memperlakukan keinginanmu sebagai sesuatu yang pasti, bukan sekedar kemungkinan, seluruh dunia akan bersekongkol agar itu menjadi kenyataanmu. Saya telah melihatnya terjadi begitu banyak kali, sehingga saya tidak bisa meragukannya lagi. Dan kamu juga akan melihatnya jika kamu memutuskan untuk tidak pernah lagi meragukan dirimu sendiri. Hidup telah mengajarkan saya bahwa kualitas orang-orang yang kamu izinkan mendekat memegang kekuatan yang luar biasa.